Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan dan sehat-sehat semua. Nah, pasti banyak yang rindu kan ingin ibadah, ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang di sini kakak perkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak yaitu Kak Yunita. Kakak dari mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya. Di sini kakak akan mengajak adik-adik untuk kita semua beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya melalui sekolah minggu online. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri biar kita tambah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita akan angkat pujian kita, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, semangat yang patah tentulah hati yang gembira, Tuhan senang. Yang patah keringkan tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, kita satu hati di dalam doa. Untuk membuka ibadah kita, mari kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, atas kasih penyertaan-Mu sehingga kami, anak-anak-Mu dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walau hanya kami mengikuti ibadah sekolah hari Minggu ini secara online, tapi kami tak habis-habisnya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti Tuhan. Anak-anak-Mu sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dan dapat ibadah walaupun hanya melalui ibadah sekolah hari Minggu secara online. Tetapi kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu tak habisnya dalam kehidupan kami, umat-Mu yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Sekarang kakak akan mengajak adik-adik lagi untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo kakak undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dengan judul Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang aku diberkati. Sekali lagi. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Kakak mengajak adik-adik untuk kita menyanyi Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. lalu katanya kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami rejeki pada hari ini. Oke, adik-adik sudah mendengarkan cerita tadi ya. Nah, pesan yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, tak habis-habisnya kita untuk selalu berdoa, untuk selalu datang kepada Tuhan. Apapun itu keadaan kita, apapun itu masalah kita, kita datang kepada Tuhan. Apapun yang mau kita minta, apapun yang mau kita perlukan, kita datang kepada Tuhan meminta kepadanya. Nah, jadi kakak mengajak adik-adik untuk kita tetap selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa kepadanya ya. Jadi jangan malas-malas untuk berdoa, setiap pagi berdoa, malam pun juga berdoa, dan seterusnya begitu ya. Itu yang dapat pesan yang dapat kakak sampaikan kepada adik-adik. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita akan masuk ke
kreativitas. Mari simak videonya. Oke adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, apa yang adik dapatkan dari cerita firman Tuhan itu? Nah, kakak akan memberikan pesan kepada adik-adik. Pesan kakak bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, doa adalah gaya hidup kita. Jadi, tak habis-habisnya kita selalu berdoa kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, maupun itu senang, duka, masalah yang kita hadapi, kita tetap datang kepada Tuhan, meminta petunjuk, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak ajak untuk adik-adik tidak malas untuk berdoa ya. Nah, jadi sekian cerita firman Tuhan dari kakak. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik. Tadi kita akan masuk ke kreativitas. Pasti penasaran kan apa kreativitas yang akan kakak kasih untuk adik-adik yang ada di rumah. Oke adik-adik, sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya gampang sekali ya adik-adik. Adik-adik bisa mendapatkannya di fotokopian. Yang pertama, kertas karton. Adik-adik bisa temukan di toko fotokopi. Tanya aja ada kertas karton HPS A4 gitu, pasti dikasih seperti ini ya kertas kartonnya. Warnanya terserah adik-adik saja. Nah, di sini kakak menggunakan warna oranye. Mari yang pertama ini ya, kertas, kemudian penggaris, kemudian spidol, kemudian gunting, kemudian cutter ya, kemudian lem dan pulpen atau pensil. Nah, oh ya, kakak ingatkan lagi ya, ketika adik-adik dalam pengguntingannya nanti, adik-adik minta bantu atau dibimbing oleh orang tua, mama, papa, ataupun kakak adik-adik ya, karena takut kena tangan dalam proses pengguntingannya nanti. Oke, kita mulai saja pembuatannya. Nah adik-adik, yang pertama kita melipat kertas kartonnya seperti ini ya, jadi dua tuh, seperti ini ya, rata ya lipatnya. Nah, jadi dua seperti ini. Kemudian polanya pakai tangan kita, jari kita ya, dirapatkan seperti ini. Seperti ini kita tempel, baru kita gambar. Nah, jadi deh. Kemudian guntingnya jangan dibuka ya, tetap dilipat seperti ini. Tetap seperti ini dilipat ya. Kita mulai proses pengguntingan. Nah, ini adik-adik, kalau adik-adik takut kena tangan, adik-adik bisa bantu orang tua untuk mengguntingkannya ya. Nah, guntingnya seperti ini.
Nah, jadinya seperti ini. Lalu kita akan buat jendela. Jadi fungsi pensil ini buat memberikan garis lurus pada polanya nanti ya, ada garisnya, agar mudah kita dalam pembuatan garisnya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi adik-adik gambar hanya di titik sini saja, sini, kemudian sini, jangan sampai putus ya. Jadi di sini, di sini. Nah, nih, sini saja ya. Jadi gambarnya tidak sampai ke sini. Oke, kita buat garisnya. Nah, jadinya begini ya, hanya satu ini saja. Ini nanti ya, ini satu begini ya gambarnya tuh. Baru nanti ketika ada dalam menggunting atau mengcutter kertasnya, hanya bagian atas, bagian sini, bagian atas, bagian samping, dan bagian bawahnya saja. Di sini tidak usah digunting ya. Jadi nih, kakak kasih contoh seperti ini. Adik-adik harus minta bantu papa atau mama adik-adik ya dalam mengcutter ini. Nah, hanya di sininya saja ya. Nah, seperti ini. Nah, hanya bagian-bagian di sini saja, samping, atas, bawah. Nah, ininya kita lipat seperti ini. Nah, jadi deh jendelanya. Nah, baru kita singkirkan dulu ya. Baru fungsi lem ini menempel bagian ini. Jadi ini ditempel seperti ini ya. Nah, ditempel seperti ini nanti tuh. Kita tempelkan dulu. Tempelnya jangan ngelemnya jangan semuanya ya. Yang dilem hanya pinggir-pinggirnya saja. Nah, oke, seperti ini kita tempel seperti ini. Nah, jadi deh. Jadi jendela. Oh, ini belum lengket. Nah, jadi deh. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini ya, adik-adik. Ayat hafalannya nanti adik-adik tulis di depannya ayatnya, di dalamnya ayat hafalannya ya. Nah, tadi kita kan ada ayat hafalan pada Lukas 11 ayat yang ke-9. Punya kakak seperti ini, adik-adik bisa kreasikan sekreatif adik-adik. Nah, jadi di dalamnya ini ayat hafalan. Nah, kakak juga sarankan jika adik-adik mau dalam menghafal doa Bapa Kami, adik-adik bisa lebih mudah dalam membuat seperti ini. Jadi di sini doa Bapa Kami, di dalamnya isinya ya. Nah, jadi adik-adik jika ingin menghafal tinggal baca seperti ini, baru
adik tutup lagi kalau sudah adik mulai menghafal atau sudah mulai hafal. Jadi misalkan Lukas 11 ayat 9. Adik buka, oleh karena itu aku berkata kepadamu, adik bacakan, terus baru adik tutup, adik hafalkan lagi. Nah, seperti itu sangat memudahkan kan, kreatif adik saja dalam menghias ini. Jadi adik-adik bisa tempel lem di belakang ini, adik bisa tempel di tempat yang dimana adik bisa mudah untuk melihatnya. Oke? Sekian dari kakak, kreativitas semoga bermanfaat ya, bisa adik-adik contohkan atau buatkan di rumah. Dan ingat, harus dibimbing oleh mama, papa, ataupun kakak adik-adik, karena ini dalam proses pengguntingannya itu takut kena tangan. Oke, jangan sendirian ya memegang guntingnya. Kalau adik-adik tidak bisa, ya bisa dibantu oleh orang tua adik-adik. Oke, sekian dari kakak. Kakak ajak adik-adik lagi untuk kita bangkit berdiri, memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali ya. Yaitu kita angkat pujian kita, jalan serta Yesus. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ya Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, adik-adik, demikianlah ibadah online kita pada hari ini. Semoga adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, kita tiba saatnya kita masuk ke doa penutup untuk menutup ibadah kita ini. Mari lipat tangan, tundukkan kepala dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami, sehingga kami juga dapat Tuhan melakukan ibadah sekolah hari Minggu ini Tuhan dengan lancar dan dengan baik ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah setiap pribadi kami Tuhan, jauhkanlah dari kami hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga orang tuanya Tuhan yang dapat membimbing anak-anak untuk mereka selalu hidup dalam kasih setia-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai berjumpa kembali ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.